Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran. Adapun pembahasan kita pada hari ini sesuai yang ada di RPS, kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar guru. Nah, ini adalah materi yang harus mahasiswa pahami. Mengapa? Nah, karena dalam mengajar itu tidak serta-merta kita berdiri di depan kelas kemudian menerangkan materi. Tidak. Nah, itu hanya bagian kecil. Tetapi dalam menerangkan materi tersebut, nah kita harus memiliki teknik. Teknik itu akan didukung oleh keterampilan yang kita miliki atau guru yang dimiliki. Nah, itulah kita sebut sebagai keterampilan dasar mengajar guru, dan ini harus dimiliki oleh guru maupun calon guru ataupun para pengajar. Nah, karena apabila guru memiliki keterampilan dasar mengajar yang mumpuni, maka itu akan sangat menentukan sekali dalam pencapaian tujuan pembelajaran, serta akan membuat suasana belajar itu menjadi kondusif, kreatif, dan efektif. Nah, materi perkuliahan kita pada hari ini, nah sebenarnya untuk diketahui bahwa dalam keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru itu ada beberapa, tapi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini hanya dua, karena untuk yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kita bahas pada pertemuan ini adalah mengenai keterampilan membuka pelajaran. Ada dua, keterampilan membuka pelajaran, kemudian keterampilan menjelaskan. Nah, kita mulai dari pengantar perkuliahan terlebih dahulu, atau kita awali dari studi kasus. Nah, saya sudah buat catatan di sini bahwa sukses atau tidaknya dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu akan sangat tergantung pada guru. Bagaimana cara guru menjalankan proses pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran sangat tergantung pada guru. Nah, persoalan yang kedua adalah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, untuk mencapai pelajaran tujuan, oleh sebab itu maka guru harus memiliki beberapa keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi jelas terlihat di sini bahwa keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru itu akan sangat menentukan dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, keterampilan dasar mengajar merupakan terutama dalam menjelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam materi pembelajaran. Nah, keterampilan dasar mengajar ini maksudnya adalah akan membantu guru dalam menjelaskan beberapa konsep yang terdapat pada materi pembelajaran. Pada intinya adalah keterampilan dasar mengajar ini membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep pembelajaran atau materi ajar. Nah, itu pengantar perkuliahan pada hari ini. Nah, atau mengapa guru harus memiliki kompetensi atau keterampilan dasar dalam mengajar. Pertama tentu karena keterampilan dasar mengajar ini akan sangat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu ya poin utamanya. Nah, keterampilan membuka pelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka pelajaran ini kita awali. Nah, dari keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh guru di awal pembelajaran. Jadi ketika kita membuka pelajaran atau langkah pertama yang kita lakukan membuka pelajaran itu kita harus memperhatikan beberapa teknik. Nah, kemudian selain teknik, apa poin penting dalam kita melakukan membuka pelajaran tersebut. Nah, poin-poin pentingnya lah di sini saya sudah membuat bahwa keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan dia untuk mempersiapkan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi ketika kita akan mengajar, kita harus mempersiapkan peserta didik. Nah, mempersiapkan itu adalah baik mempersiapkan secara psikis maupun fisik. Nah, mempersiapkan prakondisi belajar ini akan sangat menentukan nantinya dalam jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, keterampilan membuka pelajaran dimaksudkan untuk mempersiapkan diri.
Nah, di sini terlihat bahwa mempersiapkan diri mental, nah peserta didik agar dia siap dan fokus untuk menerima pelajaran. Itu pentingnya, sehingga wajib untuk mempersiapkan mental maupun fisik. Nah, kemudian dalam rangka membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Nah, dia bertujuan untuk menciptakan kesiapan belajar peserta didik serta perhatiannya sebelum pelajaran dimulai. Jadi, ketika kita memulai membuka pembelajaran, kita harus membuat peserta didik untuk fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka sangat menentukan sekali kegiatan di awal pembelajaran ini. Nah, yang keempat adalah maksud dari membuka pembelajaran ini ialah agar peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk menerima materi pelajaran. Jadi pada intinya adalah keterampilan membuka pelajaran itu mengkondisikan peserta didik baik secara mental atau fisik agar dia siap menerima stimulus atau materi yang kita berikan sebagai guru. Itu yang maksud dengan keterampilan membuka pelajaran. Nah, ketika kita melakukan pembuka pelajaran, kegiatan apa yang dilakukan oleh guru? Nah, ada beberapa kegiatan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tentu kita mengucapkan salam. Nah, bagi muslim tentu assalamualaikum. Misalnya kemudian mengucapkan salam, menanyakan kabar dan lain semacamnya. Yang kedua yang kita lakukan adalah kegiatan dalam membuka pelajaran tersebut, kita menanyakan kesiapan belajar peserta didik. Nah, kita harus memastikan bahwa peserta didik siap untuk belajar. Karena dalam proses pembelajaran itu tidak hanya melibatkan peserta didik secara fisik, tetapi juga melibatkan peserta didik secara psikis, mentalnya. Oleh sebab itu kita harus memastikan terlebih dahulu apakah dia sudah siap untuk belajar atau belum. Nah, kemudian melakukan persepsi. Nah, itu kegiatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ketika di awal pembelajaran, pada saat kita membuka pelajaran, kita harus memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi ini penting. Ini sebagai penguat. Nah, karena dalam belajar itu kita harus memberikan motivasi di awal terlebih dahulu. Nah, tujuannya tadi agar dia siap dan termotivasi untuk belajar, memberikan motivasi. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menanyakan materi. Nah, maksud menanyakan materi ini adalah kita menanyakan materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi itu yang kita lakukan di awal pembelajaran, menanyakan materi. Nah, menanyakan materi ini penting. Apa pentingnya? Nah, karena dengan menanyakan materi ini kita akan mengetahui tingkat ketercapaian belajar peserta didik. Nah, kemudian juga mengukur efektivitas belajar kita. Nah, pada saat kita melakukan pembukaan kegiatan pembelajaran, hal yang kita lakukan, yang perlu dilakukan adalah kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menyampaikan tujuan pembelajaran ini juga penting. Apa pentingnya? Nah, pentingnya adalah dengan penyampaian tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan tahu kompetensi apa atau keterampilan apa yang dimilikinya setelah dia mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru. Jadi kita harus menyampaikan tujuannya. Misalnya kita sampaikan setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu. Nah, biasanya menggunakan kalimat seperti itu. Jadi penting. Jadi mereka atau peserta didik tahu kompetensi apa yang dimilikinya dan apa yang harus dikuasai dan dipelajarinya nanti. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kegiatan pembukaan pembelajaran. Nah, kemudian dalam kegiatan membuka pembelajaran, kita harus memahami komponen-komponen dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 komponen dalam kegiatan membuka pembelajaran. Ada persepsi. Nah, persepsi nanti ada subkomponennya, misalnya ada menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan. Nah, dan kemudian membuat kaitannya akan kita bahas nanti. Nah, komponen yang lain selain persepsi adalah relevansi, kemudian menyampaikan
kompetensi. Ini adalah komponen-komponen dalam membuka pembelajaran beserta subkomponennya. Nah, apa tujuan dari keterampilan membuka pelajaran? Nah, jadi ketika kita membuka pembelajaran, nah kita harus memahami tujuannya apa. Apa tujuan kita membuka pembelajaran tersebut? Nah, tujuannya adalah peserta didik mempersiapkan diri pada pelajaran yang akan dipelajarinya. Kembali pada mempersiapkan peserta didik untuk siap belajar. Kemudian dengan membuka pembelajaran ini, nah kita akan menstimulus, sehingga responnya nanti adalah menimbulkan minat dan perhatian peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian tujuannya adalah dengan membuka pembelajaran oleh guru, maka peserta didik akan mengetahui tugas apa nanti yang akan dikerjakan. Karena melakukan media tugas ini juga sebagai salah satu instrumen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya. Jadi misalnya ketika kita membuka pembelajaran, jika materi itu adalah materi yang baru dipelajarinya atau pada pertemuan pertama, maka di pembukaan pembelajaran kita akan memperkenalkan hal-hal baru tentang yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Ini adalah tujuannya. Nah, apa prinsip? Nah, kemudian pada saat kita membuka pembelajaran, kita harus memahami prinsip-prinsip keterampilan dasar membuka pelajaran. Nah, prinsipnya adalah yang pertama adalah bermakna. Nah, maksud dari bermakna itu adalah guru ketika dia membuka pembelajaran, guru harus bisa memberi kesan yang positif kepada peserta didik. Nah, apa maksud memberikan kesan yang positif? Nah, dia maksudnya adalah membuka pembelajaran tersebut adalah dia memiliki nilai yang sangat tepat bagi siswa dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pelajaran. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan kesan yang positif kepada peserta didik, maka akan menimbulkan kesiapan belajar yang baik, kemudian ketertarikan belajar pada peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Itu yang bermakna. Jadi kita memberikan kesan yang bermakna kepada peserta didik, apalagi pada pertemuan-pertemuan awal. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah berkelanjutan. Yang maksud yang berkelanjutan ini adalah bertujuan untuk memperoleh minat. Nah, peserta didik yang relevan, kemudian dia berkelanjutan, kemudian dia juga berkaitan antara satu bagian, maksudnya materi, dengan materi lainnya yang kita kaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi prinsipnya itu ya. Nah, prinsip yang ketiga, dia fleksibel. Nah, fleksibel ini dalam arti yang sederhana dia adalah lentur, tidak kaku. Nah, maksudnya adalah kaitannya dengan kegiatan membuka pembelajaran. Nah, baik itu metode, pendekatan, atau apapun cara yang kita lakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran itu, dia harus fleksibilitas. Nah, gunanya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang kita berikan. Nah, dia harus fleksibel. Kemudian ada namanya prinsip antusiasme. Nah, maksud dengan prinsip antusiasme ini adalah guru harus bisa memancing, memberikan stimulus yang mampu mendorong peserta didik merespon dengan antusias terhadap stimulus yang kita berikan. Nah, bagaimana respon peserta didik? Nah, di sini saya bikin catatan adalah, nah, dengan antusiasme guru dalam mengkomunikasikan gagasan membuka pada kegiatan membuka pembelajaran, sebisa mungkin mampu mendorong anak untuk menilai bahwa pokok bahasan yang akan dipelajari memiliki arti yang sangat penting. Maka harus dijalankan prinsip antusiasme ini. Nah, selain keterampilan menjelaskan membuka pelajaran, nah kita juga
Setelah kita membuka pembelajaran, maka kita sebut dengan keterampilan menjelaskan pelajaran. Ini kompetensi yang kedua, keterampilan menjelaskan pelajaran. Nah, maksud dari keterampilan menjelaskan pelajaran, nah, itu dalam artian yang sangat sederhana adalah kita menyampaikan materi, memberikan informasi, segala hal berkaitan dengan pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah menyajikan pesan, ya, menyajikan pesan serta informasi secara lisan, verbal, yang diorganisasikan secara sistematis dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan. Nah, itu maksud dengan keterampilan menjelaskan pembelajaran. Nah, aspek-aspek yang ada dalam keterampilan menjelaskan itu adalah, nah ini kita lihat dari skopnya adalah menjelaskan teori, ada menjelaskan praktik. Nah, menjelaskan teori ada 3 sub aspek, ada merencanakan, menjelaskan konsep, dan memberikan contoh. Nah, kalau menjelaskan praktik ini adalah kemampuan guru dalam menjelaskan bagaimana langkah kerja operasional dalam kegiatan pembelajaran, terutama berkaitan dengan kegiatan praktik. Nah, itu maksud dengan menjelaskan praktik. Jadi, dan menjelaskan itu ada menjelaskan teori, ada menjelaskan praktik. Nah, maksudkan dengan menjelaskan teori itu adalah memberikan penjelasan dalam teori atau yang berkaitan dengan hafalan. Nah, kemudian disajikan oleh guru dalam menyampaikan informasi secara lisan pada materi fakta, konsep, serta prinsip. Nah, kemudian keterampilan menjelaskan teori itu juga penyajian informasi secara lisan yang berkaitan dengan atau menghubungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Maksudnya bagian ini adalah materi seperti pengertian-pengertian, definisi-definisi, klasifikasi, jenis-jenis, prinsip, serta dan kemudian mampu dikaitkan nanti dalam kehidupan yang sehari-hari atau yang kita sebut dengan kontekstual. Nah, komponen keterampilan dalam menjelaskan. Jadi ada beberapa komponen keterampilan yang harus dipahami dalam menjelaskan itu. Yang pertama ada merencanakan. Nah, dalam komponen merencanakan ini subkomponennya nanti ada merencanakan isi pesan, kemudian ada penerima pesan, kemudian ada penyampaian materi. Di sini ada subkomponennya. Ketika kita menjelaskan materi itu, kita harus jelas bahasanya atau artikulasi yang kita gunakan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pola penyampaian materi apakah berpola induktif atau deduktif. Kemudian ada dalam menyampaikan materi kita memberikan penekanan, memberikan umpan balik, serta bahasa tubuh atau gestur. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, misalnya merencanakan isi pesan. Nah, ini maksud dengan merencanakan isi pesan ini adalah menganalisis atau mengidentifikasi hubungan antar sebab dan akibat, kausalitas. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengaitkan, kita merencanakan kaitan antar unsur yang berbeda. Nah, ini satu komponen dari penerima pesan tadi, perencanaan tadi. Nah, bagaimana dengan penerima pesan? Penerima pesan di sini maksudnya adalah peserta didik. Nah, dalam memberikan penjelasan materi, guru harus mengenal karakteristik peserta didik yang menerima informasi. Apakah peserta didik tersebut sudah memahami materi yang telah diajarkan atau belum? Nah, karena keberhasilan peserta didik dalam tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya dalam menyampaikan materi. Nah, subkomponennya di sini ada jelas. Nah, jadi ketika kita menyampaikan materi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar serta artikulasi yang jelas. Nah, di sini saya buat catatan bahwa guru harus menyampaikan materi secara jelas. Nah, kalau kita sudah menyampaikan materi secara jelas, tentu tidak akan menimbulkan kebingungan bagi peserta didik. Nah, jadi harus diucapkan dengan kalimat yang jelas dan artikulasi yang baik. Nah, jelas perbedaan A, I, U, E, dan O, huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, ketika kita menyampaikan materi, kita juga harus menggunakan contoh dan ilustrasi. Nah, di sini poin pentingnya adalah saat menyampaikan materi pelajaran,
Nah, hendaknya guru atau kita nanti menyampaikan materi dari yang paling mudah dikuasai oleh peserta didik sampai dengan pada bagian yang sulit. Nah, kemudian yang kedua, poin pentingnya adalah memang peserta didik terhadap materi-materi yang sudah dipahami dapat diberikan dengan cara mengaitkan materi yang sulit dalam contoh kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk membantu peserta didik dalam memudahkan memahami materi yang sulit tadi, maka kita harus sebisa mungkin menggunakan contoh atau ilustrasi untuk membantu mereka memahami materi yang dirasa sulit tadi. Jadi didukung oleh contoh atau ilustrasi. Nah, kemudian dalam menyampaikan materi harus diberikan penekanan. Maksud memberikan penekanan itu adalah, guru harus memberikan penekanan pada poin-poin penting materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Diberikan penekanan. Mengapa? Karena dengan memberikan penekanan akan membantu peserta didik untuk memusatkan perhatian peserta didik. Nah, caranya tadi saya sebutkan adalah memberikan penekanan-penekanan terutama pada materi atau bagian materi yang agak penting yang dibahas, diberikan penekanan. Misalnya dalam kebahasaan diberikan nada misalnya yang agak tinggi untuk memberikan nada penekanan. Nah, selanjutnya dalam memberikan materi ajar ada dua pola yang bisa dipakai. Apakah kita akan memakai pola induktif atau kita akan memakai pola deduktif. Nah, maksud dari pola induktif adalah dia merupakan penjelasan materi dari umum, dari khusus ke umum. Nah, di sini bisa kita buat guru dapat memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian di contoh tersebut guru maupun peserta didik menarik kesimpulan. Nah, pola mana yang akan kita pakai? Apakah kita menjelaskan materi secara khusus terlebih dahulu, secara spesifik, kemudian kita turunkan menjadi yang ke umum. Kemudian ada deduktif. Maksud deduktif ini adalah dia penyampaian materi bisa kita sampaikan dari umum ke khusus. Nah, guru misalnya dalam prakteknya guru dapat menyampaikan konsep-konsep terlebih dahulu, konsepnya terlebih dahulu, baru kemudian dispesifikkan pada contoh yang ada. Nah, pola mana yang akan kita pilih dalam menyampaikan materi? Apakah induktif yang menjelaskan dari khusus ke umum atau deduktif dari umum ke khusus? Nah, itu tergantung pada guru dari mana yang akan kita inginkan. Nah, kemudian lanjutannya adalah ketika kita menyampaikan materi, kita memberikan balikan atau umpan balik. Nah, di sini bisa kita lakukan ada kegiatannya melakukan tanya jawab pada guru agar peserta didik yang masih merasa bingung dapat mengajukan pertanyaan. Ada umpan balik, feedback. Kemudian ketika kita menjelaskan materi, kita juga harus dilengkapi dengan bahasa tubuh, gestur, gerakan tubuh. Bisa menggunakan tangan, anggukan kepala, bahu, dan lain semacamnya. Nah, tentu kita menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Nah, jadi ketika kita belajar, ketika kita menjelaskan materi, tidak kaku, sehingga akan menarik, merangsang peserta didik untuk lebih antusias dia dalam belajar. Nah, itu saja mungkin materi yang sudah kita bahas mengenai keterampilan dasar mengajar. Ini adalah bagian satunya. Nah, pada bagian yang kedua tentu akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.